Hello terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah seorang psikopat satu malam yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Bumkon. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Kisah psikopat satu malam ini adalah seorang pria yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Bumkon, yang juga suka ditanya mengenai suatu hal oleh tetangganya seperti kapan nikah, kapan bulan madu, kapan kawin, kapan tua, kapan sekarat, dan kapan mati. Kejadian pembunuhan berantai ini terjadi pada bulan April tahun 1992. Bumkon adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dan semua saudaranya adalah lelaki semua. Karena saudara Bumkon ini adalah lelaki semua, jadinya si Bumkon ini tidak bisa bersikap baik walau kepada perempuan sekalipun. Pada saat SMA, Bumkon ini merupakan anggota dari geng yang semua membernya adalah orang Badung KB. Seperti suka menggoda perempuan, megat mobil bus di tengah jalan, tidur di jam pelajaran, menjahili seorang guru, loncat pagar sekolah, bolos sekolah, berurusan dengan polisi, tawuran dengan sekolah lain, bicara kurang sopan, main kartu gapleh, dan sebuah kelakuan yang bisa dibilang seru lainnya. Dan karena hal inilah yang menyebabkan peringkat si Bumkon ini sangat jelek di sekolah. Dia mendapatkan peringkat ke-63 dari 65 peserta didik. Selain itu, Bumkon juga merupakan orang yang sangat temperamental, di mana dia pernah marah kemudian memecahkan jendela kaca, dilanjut dengan mengambil serpihan kaca itu kemudian melukai tangannya. Ketika sebentar lagi kelulusan SMA, ayah dari si Bumkon ini sakit parah hingga berujung pada kematian. Dan karena hal inilah yang menyebabkan keuangan keluarga si Bumkon ini menjadi sangat buruk. Dan pada saat si Bumkon sudah lulus SMA, dia tidak bisa melanjutkan ke universitas karena dia tidak punya uang. Dan mungkin karena si Bumkon ini adalah tipikal orang yang tidak suka bermalas-malasan, maka si Bumkon pun mengambil program wajib militer selama 2 tahun. Setelah 2 tahun wajib militer, Bumkon pun melamar untuk menjadi seorang polisi mengikuti jejak ayahnya dan syukurnya diterima. Saat menjadi polisi, memang si Bumkon ini suka ditugaskan di berbagai wilayah. Dan terakhir si Bumkon bertugas di wilayah Ryonggo. Pada saat di Ryonggo inilah si Bumkon bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Chungsun yang usianya 25 tahun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal satu atap di luar nikah. Suatu hari, orang tua si Chungsun ini berkata kepada si Bumkon, seperti, apa lo serius dengan anak gue? Jangan hanya dikawinin aja dong, nikahin dia. Mendengar pertanyaan dari orang tua si Chungsun, si Bumkon pun lantas berkata, seperti, tenang tante, gue serius kok dengan Chungsun. Gue bakal menikahi Chungsun barang sebentar lagi lah. Sampai saya sedikit mapan dulu, kan kasihan Chungsunnya. We indung nasi Chungsun iya teh. Dan karena si Chungsun ini sudah sangat mencintai si Bumkon, makanya si Chungsun ini bilang, terserah lo aja deh Kang, gue mah kumaha alus nawe. Pada saat itu, si Bumkon ditugaskan untuk shift malam di kepolisian. Jadinya, si Bumkon ini pada siang hari dia akan tidur dan pada malam hari dia akan bekerja. Dan untuk si Chungsun sendiri, dia beraktivitas dengan normal. Siangnya, si Chungsun akan ngepel, nyapu, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, masak, membaca buku, dengerin radio, nonton TV, ngegosip, ngomongin tetangga, ngegibah, dan hal lumrah lainnya. Sedangkan pada malam hari dia akan tidur. Pada suatu hari, si Bumkon sedang tidur di sebuah ranjang. Kebetulan istrinya juga ada di ranjang yang sama. Hinggaplah sebuah nyamuk atau lalat pada pundak si Bumkon. Karena si Chungsun ini peduli, makanya si Chungsun ini menepak pundaknya si Bumkon dengan niatan untuk mengusir serangga itu. Namun, saat si Bumkon ditepak oleh si Chungsun, si Bumkon ini merasa kaget gitu. Yang mungkin pada saat itu si Chungsun menepak pundaknya si Bumkon dengan berlebihan. Dan karena hal itu, si Bumkon pun suasana hatinya menjadi sangat buruk di hari itu. Sorenya, si Bumkon pergi bekerja dalam keadaan suasana hati masih buruk.
Si Bumkon pergi dari rumah sekitar pukul 17 sore. Namun tiba-tiba pada pukul 19 malam, si Bumkon pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Dan karena hal ini, si Chungsun merasa heran. Lantas si Chungsun ini berkata kepada si Bumkon, "Kok udah balik? Kakang tidak bekerja. Kenapa? Apa Kakang sakit?" Namun karena pertanyaan dari si Chungsun ini, tersulutlah emosi dari si Bumkon ini. Lantas dia pun menampar dan memukul wajahnya si Chungsun sampai berdarah itu hidungnya. Namun untungnya si Chungsun masih hidup. Kakak perempuannya si Chungsun yang kebetulan ada pada saat itu merelai perkelahian. Terjadilah keributan antara si Bumkon dengan kakaknya si Chungsun. Dan akhirnya kakaknya si Chungsun ikut dipukul juga oleh si Bumkon. Mendengar keributan itu, tetangga si Bumkon datang untuk menonton, juga untuk memaki-maki si Bumkon. "Edan kau, perempuan kau pukul, hah? Dasar Edan, dasar gak punya perasaan, dasar gak punya hati, gak ada otaknya." Karena si Bumkon ini merasa kesal dimaki-maki oleh tetangganya, dia pun pergi dari tempat itu dalam keadaan masih memakai baju dinasnya. Pada saat itu, si Bumkon pergi ke sebuah diskotik yang sering dia kunjungi bersama rekan kepolisiannya. Pada saat si Bumkon minum-minum, ketiba dia pun dilabrak oleh adik cowoknya si Chungsun karena mungkin dia tidak terima kedua kakaknya dihajar. Mereka berdua pun berantem lah. Saat si Bumkon dengan adiknya si Chungsun berantem, si Bumkon ini menodongkan sebuah pistol ke adiknya si Chungsun. Rekan kerja si Bumkon pun berusaha untuk merelai perkelahian. Salah satu rekan dari si Bumkon menembakkan pistolnya ke atas sebagai tanda peringatan. Sontak semua orang pun keluar untuk menyelamatkan diri. Menurut sebuah artikel yang pernah saya baca, setelah si Bumkon dari diskotik, dia menuju ke gudang senjata. Dia mengambil 2 pistol dengan 180 peluru serta 7 granat. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Saat di tengah jalan, dia bertemu dengan anak cowok dan menyuruh anak cowok itu untuk membelikannya sebuah minuman di sebuah minimarket. We budak ieu teh, meureun sieun ku si Bumkon. Saat anak itu kembali, si Bumkon meminum minumannya, kemudian menembak anak itu. Setelah itu dia pun jalan lagi. Di tengah jalan dia bertemu dengan 3 orang, lalu ditembaknya sampai mati. Terus dia berjalan, nemu orang, ditembak. Nemu orang, ditembak. Ada perkumpulan, ditembak. Dilanjut dengan dia mengetuk sebuah pintu rumah yang masih menyala lampunya. Tok tok tok, pintu dibuka. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Duar, ditembak oleh si Bumkon. Begitu terus dari satu rumah ke rumah lain yang lampunya masih menyala. Dia terus melakukan aksinya ini sampai pagi menjelang. Karena ada sebuah keributan, maka para polisi pun mencari dan mengejar si Bumkon untuk menyangkalaknya. Terus-terusan polisi mengejar si Bumkon. Pada saat si Bumkon terdesak, dia pun masuk ke sebuah rumah warga yang ada orang di dalamnya sejumlah 5 orang. Karena si Bumkon udah dikepung dan semua pelurunya sudah habis ditembakkan, segera dia pun mengeluarkan 7 granat tadi. Kemudian meledakkan semua granat itu dalam rumah itu, hingga kelima penghuni rumah itu mati serta si Bumkon sekali. Sekitar 8 jam dia bunuh orang dari malam sampai pagi, dengan jumlah korban mencapai 60 orang lebih. Dari kasusnya si Bumkon ini mengakibatkan bosnya si Bumkon ini dipecat karena lalai dalam bekerja. Karena kan masa iya senjata di gudang bisa kecolongan gitu. Saat penyelidikan, si Chungsun ini berdalih kalau mungkin si Bumkon ini merasa kesal dengan pertanyaan semua orang yang selalu dilontarkan kepadanya. Seperti, "Kapan lo nikah? Udah kawin beberapa kali pula, belum nikah pula." Dan kasus si Bumkon ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai pembunuh berantai satu malam dengan korban 62 orang. Namun karena dianggap tidak pantas, rekornya pun dicabut tak lama kemudian. Ya ampun. Tahu gak materinya hanya 3 lembar dan saya menyampaikannya selama 30 menit. Wow, lama banget. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Sebelum saya pergi, saya ingin bertanya kepada Anda mengenai satu hal. Apakah langit itu benda atau bukan? Silahkan kemukakan jawaban Anda pada kolom komentar.
Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Moto Surya Rivus, tetaplah bersinar walau sudah redup. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.